Sekarang udah jadi Pangandaran. Tada. Kalau sampai di Bandung gini berasa abis naik kereta Parahyangan ya. Berhentinya pas banget di lokomotifnya kereta Papandayan. Wih, di sini dibikin apa ini di Tasikmalaya? Tahu sendiri kan Malabar itu dibuntutin Argowilis. Nah, disinilah kita bakalan tunggu bersilang sama Raja Selatan. Wih, Jakarta lagi, Rek. Hobi banget ya ke Jakarta. Tapi ya, kereta yang banyak tujuannya otomatis dari dan menuju Jakarta ya. Hari ini mau coba dari Jakarta melintas ke arah selatan. Salah satu dari kereta yang menghubungkan Jakarta dengan area selatan Pulau Jawa. Jadi nanti saya bakalan melewati Bandung, terus ke timur dan mengakhiri perjalanan di Banjar. Saya bakalan naik kereta Pangandaran. Kira-kira udah berapa lama ya saya nggak naik kereta Pangandaran ini? Mari kita icipi lagi perjalanan menuju ke Banjar dengan Pangandaran kelas ekonomi premium. Wih, Jakarta pagi ini cerah, secerah hatiku. Masih ada waktu sekitar 1 jam. Pengen coba cari buah potong dulu deh ke arah Hall Utara. Semoga pagi-pagi gini udah ada ya. Kalian tetap mendapatkan akses untuk masuk melalui pintu utara, hanya saja memang tidak dilayani dengan fasilitas face recognition boarding gate. Dengan pemeriksaan secara konvensional ya, repotnya harus menunjukkan kartu identitas aja sih. Naik stasiun Gambir. Pangandaran nanti di jalur 1, di jalur 2-nya Anggrek. Bisa berdampingan nggak? Kayaknya Anggrek duluan ya yang berangkat ya. Nah, ini sudah tiba di lantai teratas stasiun Gambir. Di peron keberangkatan juga tersedia layar informasi, jadi nanti kalian bisa memperhatikan ya biar nggak salah naik kereta. Agak sepi ya di sini dan agak geruduk-geruduk juga ini anginnya. Sembripit kalau saya bilang. Pemandangannya Monas dan jalur kereta nanti kita lihat yang lewat apa aja. Ya KRL lah. Ini saya agak kurang paham, lupa-lupa dikit. Kereta Pangandaran ini rangkaiannya datang dari arah Jakarta Kota atau pakai rangkaian datangan Parahyangan ya? Tapi kalau bau-baunya sih pakai datangan dari Bandung dulu, nanti di sini cuman tektokan, terus berangkat ganti nama jadi Pangandaran. Dan saya pun udah lama ya nggak naik trio Pangandaran, Parahyangan, Papandayan. Jadi nggak ngerti nih susunan rangkaiannya seperti apa. Kelas ekonomi ada di belakang atau di depan pun saya nggak tahu ya. Cuman nggak apa-apa deh sementara nongkrong di area utara dulu nanti sambil mendengarkan announcement. Puang-puang, selamat datang. Anggrek, nggak ada lagi Argo Bromo, adanya Anggrek. Logonya YK C630. Ada pembangkit, ini kompartemen suites. Wah, belum pernah Rek, tapi kok mahalnya bikin stres. Dan ini rangkaiannya pakai rangkaian begini ya, bukan ombak pink ya, pakai yang garis magenta. Oh ada sih di belakang sana yang pakai ombak. Kereta makannya doang. Kereta makan bukan sini? Bukan dong. Eksekutif 5. Eksekutif 6 belang lagi. Eksekutif 7 ombak lagi. Terakhir eksekutif 8 magenta lagi. Kok acak? Ini kalau armada seperti ini kursinya warna marun ya. Ciri khasnya Anggrek. Nah kalau yang kayak gini warnanya
abu-abu, coklat. Senangnya yang pada mau naik anggrek cuy, bikin pengen. Ini yang ngambil kursi di eksekutif 7 nomor 13 Bravo enak banget ya. Dapat rangkaian asli anggrek di posisi paling belakang pula ya. Kenikmatan yang HQQ deh. Sedangkan eksekutif 8 kebalik, lihat logonya. Nomor besar, yang satu di belakang, yang satu di depan. Acak rek. Area utara jadi agak sedikit bising karena ada pembangkitnya Pangandaran yang kok nggak pakai stainless nih, pembangkitnya pada kemana ya? Nah, rangkaiannya memang sudah tersedia, tapi masih harus nunggu turun penumpang dulu dan nunggu pembersihan rangkaiannya ya sebelum berangkat kembali menjadi Pangandaran. Yang di ujung sana sedang proses pelepasan lokomotif untuk dilansir pindah posisi nih. Belum diganti coy. Masih papan nama Parahyangan dong. Baru diomongin, baru diganti juga. Aduh, silo banget. Sekarang udah jadi Pangandaran. Tara. Bukan sulap, bukan sihir ya coy. Melihat sebagian penumpang udah berada di dalam rangkaian, kayaknya pembersihan udah beres. Saya mau ikut-ikutan masuk. Saya hari ini naik di Premium 3 cuy. Tada. Selamat datang di Premium 3 Armada tahun 2018 urutan yang ke-70. Ini ada kursi hadapan di nomor 10 dan 11 karena ini stainless steel generasi yang pertama dan saya bakalan duduk di sini. Nomor 16 Alfa. 16 porsi jendelanya seperti ini. 17 begini, 18 begini, 19 begini, yang 20 begitu. Kebetulan banget saya duduk di sini searah perjalanan kereta ke Banjar. Ya kalau masalah jarak antar kursi, ruang kaki ya memang tidak selega eksekutif karena ini kan kelas ekonomi ya. Tapi untuk saya sih ini masih cukup affordable buat selonjoran. Meski tidak mendukung fitur revolving, tidak bisa diputar arah perjalanannya, tapi setidaknya ada fitur reclining ya yang bikin kita duduknya nggak tegak-tegak banget. Emang udah lumayan lama ya saya nggak naik Armada Premium generasi yang pertama ini. Terakhir naik kalau nggak salah ingat di Madiun Jaya ya waktu itu di kisaran bulan Mei. Ini keretanya belum berangkat aja, saya udah memulai sarapan dulu ya. Sarapan buah melon potong nih. Segar. Kayaknya barusan bergerak, kita terlambat sekitar 2 menit. Kayaknya barusan karena ada KRL lewat dulu ya, gantian jalur. Sarapan rek, seger banget. Sarapanku menu diet. Percaya nggak? Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangandaran yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Banjar. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 38 menit. In a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. Ini baru selesai berbagai macam announcement, baru melintas Manggarai udah announcement lagi persiapan kedatangan di Jatinegara. Yuk yang mau naik kereta Pangandaran, jadwal dari Jakarta, berangkat dari stasiun Gambir pukul 8 lebih 30 menit di pagi hari menuju Banjar dengan durasi perjalanan sekitar 7,5 jam. Rencana tiba di stasiun tujuan akhir Banjar kira-kira pukul 4 sore. Kereta ini tidak lama berada di Banjar ya, karena harus segera kembali ke Jakarta dengan jadwal keberangkatan dari Banjar kira-kira jelang pukul 5 sore. Kemudian tiba kembali di stasiun Gambir sekitar pukul 1 dini hari.
ngintip dulu yang menghuni depo, ada makhluk apa aja. Ini ada langsiran apa ini? Emeng-emeng. Akhir-akhir ini lagi trust issue sama ketersediaan teh premium, dan menjadi sebuah kelegaan pagi ini masih kebagian teh hangat karena beberapa waktu kemarin habis terus ya. Jangan lupa memberdayakan upacara minum teh, ini ritual yang nggak boleh ketinggalan. Yuk ngeteh yuk. Wih, masih panas. Ini barusan saya beli dari layanan keliling restorasi ya, agak mager, harus bergerak ke depan sana. Enaknya masih pagi lah ya, mantep banget minum teh pagi-pagi. Sedikit informasi tambahan, di sepanjang perjalanan kereta Pangandaran di wilayah daerah operasi 1 Jakarta, selain melayani naik penumpang dari stasiun Gambir, kereta Pangandaran juga dijadwalkan secara reguler untuk singgah di stasiun Jatinegara, stasiun Bekasi, dan stasiun Karawang. Jadi kalian bisa menyesuaikan mau naik dari stasiun yang mana yang lebih bisa kalian jangkau secara lebih dekat. Untuk Cikarang dan Cikampek, untuk stasiun Cikarang dan stasiun Cikampek sayangnya tidak dilayani untuk naik turun penumpang kereta Pangandaran ya. Jocis banget. Di Pangandaran melintas langsung Cikampek, jadi tidak berhenti di sini. Ini stasiun percabangan yang mengatur perjalanan Pangandaran untuk berbelok ke selatan ya kalau nggak salah. Itu ada kereta lokal mungkin. Barusan mau turun di Purwakarta udah telat ya keretanya. Berangkatnya juga udah telat 6 menitan nih. Jadi ngerekam dari dalam aja. Dari Purwakarta ini kalau nggak salah masuk ke jalur tunggal single track. Kalau nggak salah sampai Ciganea apa ya. Terus nanti dari Ciganea double track sampai mana ya? Cikadongdong apa bukan? Nggak tahu, lupa. Dari situ single track lagi nanti sampai ke Padalarang. Jadi benar ya, peralihan jalur ganda double track menjadi jalur tunggal atau single track kembali terjadi di stasiun Cikadongdong, dan hal ini mengakibatkan kereta Pangandaran tertahan sinyal
mempersilahkan kereta Harina Pagi untuk melintas terlebih dahulu. Akibatnya kereta Pangandaran mengalami andil keterlambatan sekitar 9 menit. Kita baru saja melewati terowongan Sasak Saat, pelan-pelan banget kayaknya masih ada pembatasan kecepatan. Dan saat ini kita tengah terhenti di stasiun Sasak Saat. Kayaknya sih bersilang ya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Padalarang, persiapkan diri Anda. Periksa dan rilis kembali barang bawaan Anda. Di Padalarang juga cuman singgah sebentar, ketemu Parahyangan, rangkaian Gajayana ya. Yang di situ kayaknya komuter lain. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Selamat datang di stasiun 709. Kereta Pangandaran tiba di stasiun Bandung mengalami keterlambatan lebih dari 10 menit. Kalau sampai di Bandung gini berasa habis naik kereta Parahyangan ya, karena memang kereta Pangandaran ini sejatinya adalah kereta Parahyangan yang rutenya diperpanjang sampai Banjar. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kembali saat ini Anda berada di kereta api Pangandaran dengan tujuan akhir stasiun Banjar.
Oh, ada silangan di sini sama komuter lain Garut. Lama nggak ke stasiun Leles, tahu-tahu udah dipager gitu ya. Cibatu, berhentinya pas banget di lokomotifnya kereta Papandayan. Depo YK pula ya. Jadi kereta Papandayannya yang harus nunggu silang kereta Pangandaran ini sebenarnya sama-sama ya, rangkaiannya modelnya begini, ekonomi, eksekutif, ada panoramiknya juga. Hanya saja memang Papandayan ini melayani ke Garut, Pangandaran yang bertugas ke Banjar. The Cipendei Station. Awal sekitar 1 menit ya. Mana sih jamnya nggak kelihatan. Ada waktu singgah sekitar 10 menit di stasiun Cipendei untuk dilakukan pemeriksaan rangkaian. Dan ternyata ditambah air juga ya untuk persediaan air di toilet. Sebenarnya ada tempat cilok langganan setiap kali ke Cipendei biasanya mampir, hanya saja hari ini saya masih merasa kenyang ya. Sayang nanti kalau dibeli nggak kemakan, jadi kayaknya untuk perjalanan naik Pangandaran kali ini skip dulu ya jajan ciloknya. Wih, bubaran penumpang Pangandaran di stasiun Tasikmalaya. Amazing. Wih, di sini dibikin apa ini di Tasikmalaya? Keren sekali. Selain sudah ada kanopi yang gede. Di Tasikmalaya, kereta Pangandaran singgah sekitar 12 menit karena sekalian bersilang dengan Pasundan. Udah gitu kita tadi datang awal 3 menit pula, jadi total 15 menit di Tasikmalaya. Kalau kemarin naik Pasundan kan tahu-tahu udah nongol nih Pangandaran di sini. Pasundannya masih tunggu segala macam, panjang banget di sini setengah jam. Nah, sekarang giliran saya yang naik Pangandarannya. Pasundannya masih harus nunggu lama di Tasikmalaya nih. Dia itu disusul silang ya kalau nggak salah. Dan dari Tasikmalaya ke Banjar ini akan ditempuh Pangandaran sekitar 1 jam. Lebih lama dari beberapa kereta yang lain semacam Lodaya Argo Wilis gitu yang cuma sekitar 40 menit karena mungkin di depan sana nanti kita masih harus mengalami persilangan-persilangan. Nah ya, baru maju sepetak sampai stasiun Awipari.
kita terhenti untuk bersilang. Di atas sana itu ada kayak jembatan penyeberangan kayak flyover gitu ya. Seru, kayaknya hunting di situ tuh, ngerekam persilangan kayak gini. Jadi benar-benar cuma dikasih maju satu petak saja. Dari stasiun Awi Pari tadi kita silang sama Malabar dan kini kereta Pangandaran terhenti di Manon Jaya. Tahu sendiri kan Malabar itu dibuntutin Argo Wilis. Nah, disinilah kita bakalan tunggu bersilang sama Raja Selatan. Nunggu berapa lama ya? Kayaknya 11 menit tapi kita datang awal ya. Naik kereta api di rute Jakarta menuju ke jalur selatan via Bandung, Tasikmalaya hingga Banjar memang tidak banyak pilihan. Sejauh ini baru ada 2 nama, yaitu kereta Pangandaran yang saya naiki saat ini dan kereta Serayu. Untuk kereta Pangandaran sendiri hanya ada 1 keberangkatan dari Jakarta pilihan pagi, sedangkan untuk kereta Serayu ada 2 opsi, berangkat pagi dan berangkat malam. Untungnya dari 2 nama kereta ini sudah menawarkan beberapa level pilihan perjalanan, kelas layanan, level kenyamanan, dan tentu saja terkait dengan harga tiket ya. Mulai dari yang termurah, kalian bisa memilih naik kereta Serayu, kereta subsidi yang harganya 60 ribuan ya kalau nggak salah. Kemudian kalau pengen yang lebih nyaman, ada pilihan ekonomi premiumnya Pangandaran. Ini harga tiketnya di kisaran 200 ribuan. Kalau pengen lebih nyaman lagi, kereta Pangandaran juga punya kelas eksekutif dengan harga tiket di angka 300.000 sekian. Bahkan sampai dengan kelas tertinggi di pilihan kereta wisata panoramik. Ya, kalian juga bisa coba. Harganya, nih tak kasih lihat ya. Malah hari ini pilihan eksekutif dan panoramiknya yang banyak terisi penumpang jika dibandingkan dengan kelas ekonominya nih, luar biasa. Wah, finally. Ya, lambat dikit ya, sekitar 2-3 menit. Untung dikasih langit cerah, nggak kayak kejadian waktu itu pas hujan deres pol. Selamat datang di tujuan akhir, Banjar. Nah, karena saya sudah tiba di tujuan akhir perjalanan di stasiun Banjar, saatnya izin pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia.
Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Banjar. Jarang-jarang ya bilang begini. Banjar.